'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Vietnam mungkin akan berpikir keras sekarang. Pelatihnya adalah Tuchel. Philippe Troussier. Philippe Troussier. Ya. Mungkin dulu media Vietnam mengatakan wah Indonesia lumbung gol, tapi melihat bagaimana penampilan tim senior lawan Argentina kemarin, saya pikir Tuchel akan Pasti menghitung ulang ini lawan kita. Dan mereka ini. itu memutar-mutar itu pasti video ulang Indonesia melawan Argentina. Iya. Karena belum tentu dimainkan Vietnam, katakan bermain dengan Argentina, bermain di Vietnam, belum tentu juga akan 2-0. Pasti bisa di atas 3, bisa di atas 3. Karena Argentina walaupun tanpa Messi mereka bisa menang itu sama Vietnam ya. Iya. Sama kita aja susah. Grade A-nya ya akan dicari tambah. Kita perlu ada mereka yang punya pengalaman, yang bisa nahan bola dengan bagus, passingnya harus kan itu yang paling penting. Iya. Passingnya harus benar matang semua, visi bermain bola, reading di gamenya oke. Nah mereka ke Tom Haye bisa ada di sana, ya. Apalagi yang bermain di Milan yang di kota, kalau dia mau, tapi sebelumnya ditolak. Betul. Tijani Reinders misalnya, kalau dia oke. Banyak sebenarnya pemain top yang bisa kita ambil. PSSI sedang proses pemain naturalisasi demi bela timnas Indonesia. Media Vietnam ketar-ketir. Timnas Malaysia dituntut ini dan itu. Kim Pan Gon coba disetir oleh orang ini. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same, do the kind of... Ya, PSSI dikabarkan sedang memproses pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Langkah ini pun membuat media Vietnam ketar-ketir. Timnas Indonesia akan menjalani jadwal padat dalam beberapa waktu ke depan. Skuad Garuda akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 di babak pertama untuk melawan Brunei Darussalam. Jika lolos, perjuangan Asnawi Mangku Alam CS bakal berlanjut di babak kedua. Nantinya tim Merah Putih akan bentrok melawan Irak, Vietnam, serta Filipina. Selain itu, anak asuh Sinteyong juga ikut mentas di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Dengan padatnya jadwal dalam menghadapi lawan kuat, Sinteyong dikabarkan sedang mencari pemain keturunan baru untuk dinaturalisasi demi menambah kekuatan. Ya, media Vietnam ikut menyoroti kabar ini. Pasalnya tim Merah Putih akan bersua Vietnam dalam 2 ajang bergengsi, yakni Piala Asia 2023 serta kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI sedang memproses naturalisasi untuk menambah pemain naturalisasi ke timnas. Semua pemain ini berkarir di Eropa, kata laporan Sohader VN. Maka dengan langkah memperbanyak pemain naturalisasi di pihak Indonesia, tentu Vietnam juga perlu mempersiapkan diri dengan baik jika ingin meraih hasil yang positif, pungkasnya. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir Ismail ramal Harimau Malaya bakal menelan kekalahan di FIFA Matchday dalam melawan China dan Suriah. Timnas Malaysia bakal menjalani 2 pertandingan tandang di FIFA Matchday pada September 2023. Doa terburuk justru diucapkan sang legenda. Datuk Jamal Nasir Ismail pesimistis timnas in Malaysia bakal meraih hasil positif dalam 2 laga tandang FIFA Matchday tersebut. Alih-alih meraih hasil imbang, Harimau Malaya bahkan sudah diramal bakal menelan kekalahan dari China dan Suriah pada September mendatang. Bukan tanpa alasan Datuk Jamal bersikap demikian. Lawan yang dihadapi Malaysia keduanya merupakan tim berperingkat 100 besar ranking FIFA. Selain itu, tantangan berbeda bakal didapat dari anak asuh Kim Pan Gon untuk pertama kalinya bermain laga tandang setelah 7 bulan jago kandang. Datuk Jamal merasa saat ini Malaysia benar-benar mendapatkan lawan yang pantas untuk menguji kekuatan mereka di level sepak bola Asia. Oh ya, tentu saja mendapatkan pengalaman berharga karena pertama kali kami bermain tandang. Banyak perbedaan antara cuaca dan tekanan dari pendukung tuan rumah. Kami berdua pemain dengan 2 tim peringkat yang lebih tinggi, ujarnya. Tentu ini akan menonjolkan kemampuan para pemain jika bisa menghadapi lawan seperti ini. Seharusnya ini dilakukan lebih awal karena kita butuh pertandingan yang lebih kompetitif ketimbang bermain dengan tim peringkat rendah. Walaupun kemenangan tidak berpihak pada kami, timnas harus menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan kehebatan Suriah dan China. Dan bagi saya untuk 2 pertandingan ini, Pan Gon perlu menurunkan 11 pemain utama yang sangat diinginkannya dibawa ke Piala Asia, imbuhnya.
Timnas Malaysia asuhan Kim Panggon akan lebih dulu melawat ke markas Suriah pada 6 September, 3 hari berselang bertamu ke China, tepatnya pada 9 September 2023. Dua kalimat terakhir yang terucap dari mulut Datuk Jamal ini mengindikasikan bahwa ia percaya kemenangan tak berpihak pada Malaysia. Jamal Nasir juga merasa laga melawan China dan Suriah hanya sebatas uji coba untuk skuad yang akan diturunkan di Piala Asia 2023. Sebelum itu, skuad Malaysia ini akan lebih dulu berlaga di kualifikasi putaran kedua Piala Asia 2026 melawan Kyrgyzstan pada 16 November 2023. 6 hari berselang, Malaysia bakal melakoni laga tandang di ajang yang sama melawan pemenang antara Timor Leste dan Taiwan. Setelah itu barulah skuad asuhan Kim Panggon bakal memulai petualangan di fase grup Piala Asia 2023. Tergabung di grup A bersama Korea Selatan, Yordania, dan juga Oman bukan lawan yang bisa dengan mudah diatasi. Dan informasi yang terakhir, curi start dari Timnas Indonesia U23, Vietnam malah kesulitan menjelang Piala AFF U23 2023. Ya, Vietnam memang mencuri start dari kontestan lain di Piala AFF U23 2023, termasuk Timnas Indonesia. Golden Star Warriors muda sudah menjalani TC lebih dulu untuk persiapan. Pelatih Vietnam U23 Hoang Anh sudah mengumpulkan pemain jelang Piala AFF U23 2023. Meski begitu, belum semuanya bergabung karena liga masih berjalan. Dikabarkan baru 17 pemain yang hadir dari 28 nama yang dipanggil. Kondisi tersebut membuat Golden Star Warriors muda kesulitan untuk menerapkan latihan taktiknya. Tidak memiliki pasukan yang cukup sudah mempengaruhi latihan taktis, kata pemain Vietnam Nguyen Anh Tuan dikutip dari The Tau 247 pada Rabu 2 Agustus 2023. Maka dari itu, Hoang Anh Tuan putar otak mengatasi kesulitan yang dihadapi Vietnam. Mereka meniru cara Sinteyong dengan meningkatkan latihan fisiknya. Pelatih punya latihan yang tepat untuk membantu seluruh tim beradaptasi. Karena kami tidak memiliki jumlah pemain yang cukup, maka penempatan taktik bukan yang terbaik, ujarnya. Media Vietnam Sohai Devian juga melaporkan bahwa Hoang Anh Tuan melakukan latihan untuk meningkatkan fisik dan daya tahan pemain. Mengenai sesi latihan pada pagi tanggal 31 Juli, pelatih Hoang Anh Tuan telah menerapkan peningkatan fisik dan daya tahan para pemain. Karena cuaca panas di Hanoi, waktu latihan tim juga disesuaikan 30 menit lebih awal pada pagi hari dan 30 menit kemudian pada sore hari. Adapun Piala AFF U23 2023 bakal digelar di Thailand yang akan dimulai pada 17 sampai 26 Agustus mendatang.